Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teks akademik bahasa Indonesia. Teks akademik atau juga yang sering disebut dengan teks ilmiah adalah suatu penulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dari dalam suatu bidang tertentu, dan susunan dari metode tertentu serta dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik memiliki ciri-ciri yaitu sederhana, padat, objektif, dan logis. Sederhana berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan, dan tidak banyak seluk-beluknya. Sedangkan padat berarti sesuatu yang sangat penuh dan tidak dapat berongga. Sedangkan objektif mengenai keadaan yang sebenarnya, tidak dicampur tangani oleh pemikiran pribadi. Dan terakhir adalah logis. Logis artinya sesuai dengan logika, benar menurut penalaran atau masuk akal. Selanjutnya, teks akademik bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contohnya ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, bahkan juga makalah, artikel, dan skripsi. Sedangkan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Contohnya teks deskripsi, teks eksplanasi, teks diskusi, dan teks eksposisi. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang struktur teks akademik yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori atau kajian pustaka, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi pertama kita akan membahas tentang pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi tentang latar belakang secara umum dari topik yang akan dibahas. Yang kedua itu membangun spesifikasi masalah mulai dari yang umum hingga yang lebih rinci. Terus yang ketiga itu merumuskan permasalahan dari topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir adalah kita dapat membangun mengapa alasan pentingnya membahas topik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini berisi tentang bahasan-bahasan yang penting berhubungan dengan topik pembahasan. Setiap bahasan itu berbeda, namun tetap berhubungan dengan topik yang dipisahkan dengan subbab. Didominasi oleh kutipan dari berbagai pustaka dan diurutkan dari pembahasan umum hingga khusus, lalu diakhiri dengan simpulan keseluruhan kajian pustaka. Selanjutnya kita akan membahas hasil, di mana hasil ini berupa angka, pola, dan keputusan dari prosedur metode yang digunakan. Semua tulisan murni berasal dari metode yang digunakan, tidak lagi menggunakan kutipan di dalamnya. Teknik hubungan itu dengan angka tersebut harus dianalisa secara statistik sebagai bentuk kesimpulan dari seluruh angka yang didapatkan. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan, di mana pembahasan ini berisi tentang perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Berisi penjelasan mengapa dan bagaimana hasil itu didapatkan, dan menjelaskan proses fenomena tersebut terjadi serta menyimpulkan perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Selanjutnya adalah simpulan, di mana simpulan ini berisi tentang simpulan dari semua bab dan tidak terdapat kutipan di dalamnya, serta terdapat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Yang terakhir adalah daftar pustaka dan referensi, di mana daftar pustaka ini merupakan daftar identitas pustaka yang dikutip dalam teks akademik, serta setiap tipe teks akademik memiliki format penulisan daftar pustaka yang berbeda-beda. Kesimpulannya adalah teks akademik adalah tulisan yang diperoleh dari penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu genre makro dan genre mikro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.